Ya, sampun, Pak. Kesulitan Nggih. sinyal, Bu ya? Atau gimana? Nggih. Oh, gitu. Ini pakai RPP berapa, Bu? RPP 1, Pak. RPP 1. Sholat sunnah mu'akkad dan pembagiannya. Sholat sunnah mu'akkad. Nggih. Metodenya apa, Bu? Metodenya problem based learning, Pak. Terus apa lagi itu aja? Ceramah interaktif, diskusi. Diskusi. Dan lagi? Model problem based learning. Udah, apa lagi? Ada lagi yang lain? TPACK. Udah? Nggih, sampun. Baik. Coba Bu Nina silahkan coba jelaskan bagaimana Ibu ngajar dengan metode tadi ya, dari salam sampai penutup gimana nanti pembelajarannya. Jelaskan, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam RPP saya terkait model pembelajaran yang saya pilih, yaitu dengan model problem based learning. Di sini materinya adalah sholat sunnah mu'akkad dan pembagiannya. Yang pertama, yang pertama, guru masuk kelas, kemudian mengucapkan salam, terus kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa di awal pembelajaran. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran siswa. Setelah itu, guru menjelaskan secara singkat tujuan pembelajaran dari sholat sunnah mu'akkad. Kemudian setelah itu, guru mengajak siswa untuk menyaksikan atau mengamati dari materi pembelajaran yang ditampilkan di PPT atau PowerPoint, yaitu yang mana PowerPoint tersebut berisi tentang mulai dari pengertian dari sholat sunnah mu'akkad, terus kemudian ada untuk awal itu diberikan gambar sekaligus kata kunci yang mana siswa tersebut menjawab untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan tentang sholat sunnah mu'akkad sebelum dimulai materi tersebut. Nah, kemudian setelah itu siswa menjawab gambar atau yang disajikan di PPT tadi, barulah nanti guru menyampaikan pengertian dan pembagian pengertian dasar dalil dari sholat sunnah mu'akkad dan pembagian dari sholat sunnah mu'akkad. Setelah itu, setelah guru menyampaikan pada langkah inti tadi, guru kemudian membagi menjadi beberapa kelompok, ya, menjadi 5 kelompok, yang mana kelompok tersebut diberikan soal, ya, atau LKPD soal yang mana isinya berkaitan dengan tentang pembagian dari sholat sunnah mu'akkad, yang mana pada lembar diskusi tersebut sudah dibagi. Kelompok 1 membahas sholat sunnah rawatib, kelompok 2 membahas sholat tahiyatul masjid, kelompok 2 membahas sholat lail, kelompok 3 membahas sholat tahiyatul masjid, kelompok 4 membahas sholat idain, kelompok 5 membahas sholat duha. Kemudian tiap kelompok, ya, diajak untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahannya diantaranya adalah mencari informasi data yang terkait pada pembagian atau macam-macam dari sholat sunnah mu'akkad tersebut. Terus kemudian setelah selesai diskusi, setiap kelompok perwakilan mempresentasikan di depan secara bergantian. Kemudian kelompok yang lain boleh memberikan pendapat atau mengkomentari
Memberikan pendapat ini bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pujian, atau bisa berupa saran. Terus kemudian setelah bergantian menyampaikan dan memberikan pendapat, hasil dari diskusi tadi bisa ditempel di papan pameran atau papan pengumuman kelas, sehingga nanti semua dari anggota kelas atau peserta didik bisa melihat hasil diskusi tersebut. Kemudian setelah itu di sela-sela di akhir diskusi, guru memberikan ice breaking ya, karena setelah diskusi biasanya anak-anak jenuh, terus diberikan ice breaking terkait dengan materi dari sholat sunnah muakkad. Terus setelah itu guru memberikan kesimpulan secara bersama-sama bareng dengan siswa. Terus kemudian di langkah penutupnya tadi ya, menyimpulkan hasil pembelajaran, kemudian guru bisa memberikan tes ya, tes berupa lisan atau tertulis, dan kemudian guru bisa memberikan pesan moral terkait materi sholat sunnah muakkad. Dan setelah itu di bagian akhir guru membagikan kertas refleksi. Kertas refleksi ini tujuannya untuk memberikan evaluasi seberapa jauh pemahaman siswa belajar pada hari itu tentang sholat sunnah muakkad. Terus kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan hamdalah, terus kemudian menyampaikan pembelajaran yang akan dibahas minggu depan. Kemudian ditutup dengan salam. Ya, terima kasih Bu Nina. Bu Nina tadi Pak ada ada ice breaking ya? Bisa dikasih contoh ice breaking seperti apa, Bu? Sebenarnya ice breaking-nya bisa banyak Pak ya, bisa banyak. Misal ketika kita menyampaikan materi, siswa ada yang tidak fokus, tidak melihat PPT atau rame sendiri, mungkin saya bisa menyampaikan hal yang ice breaking yang simpel aja, misalnya, halo anak-anak, ketika Bu Nina bilang hai, kamu jawab halo ya. Ketika saya bilang halo, kamu bisa menjawab hai. Nah, misalnya baris belakang ada yang ramai. Nah, nanti Bu Nina seperti ini. Halo, hai, anak-anak menjawab hai. Kemudian kalau Bu Nina bilang hai, menjawab halo. Atau Bu Nina bisa bolak-balik. Nah, itu nanti untuk membalikan fokus anak. Pripun, Pak? Contoh yang lain? Contoh yang lain, misalnya ada lagi. Anak-anakku, nah gimana ini sudah jam siang ya. Yuk, Bu Nina mau menguji kefokusan kalian. Coba lihat jari Bu Nina. Nah, nanti kata kuncinya adalah kalian melihat jari Bu Nina dan Bu Nina bilang apa, itu yang harus kalian sebutkan. Siap? Oke, misal lihat ya. Putar mata, tapi yang disentuh ini pipi. Nah, ada tadi dikasih kata kunci mata, jadi anak-anak harus menyentuh mata, tapi banyak yang fokus melihatnya di jari saja. Nah, itu nanti yang seperti itu bisa diberikan kita punya soal. Berapa teknik ice breaking, Bu? Bisa 3. Enggak, selama ngajar ini Bu Nina menguasai berapa teknik ice breaking? Udah ngajar berapa tahun, Bu? Banyak, tapi kadang saya nggak lihat, maksudnya karangan sendiri itu ada, misalnya kayak. Ngajar berapa tahun? Ngajarnya dari 2008 Pak. Sudah lama ya? Ya, jadi sering banyak variasi ice breaking ya Bu ya? Kadang yang lucu sendiri aja gitu. Oh gitu, iya. Kalau punya banyak, kenapa nggak ditulis dalam sebuah buku saja Bu? Ada, belum terpikirkan Pak. Nah ini misalnya ada kata-kata semangat pagi, yes, semangat pagi, yes, yes, semangat pagi, yes, 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 alhamdulillah, kayak gitu kan anak-anak terus memberikan semangat kayak gitu. Ini teman-teman PPG ini banyak yang minim kemampuan ice breaking-nya gitu. Kalau Bu Nina bisa menulis itu kan, wah itu bisa dapat banyak pahala itu, membantu teman-teman buat ice breaking, di samping bisa untuk kenaikan pangkat itu. Siapa tahu bisa dipasarkan juga. Kalau Bu Nina punya banyak variasi, bisa nanti ditiru teman-teman guru yang lain gitu. Bu Nina, untuk medianya tadi pakai
PPT, terus apa lagi Bu? Untuk media belajarnya cuman PPT sama buku ajar fikih, Pak. Buku ajar. Yang TPACK-nya cuman PPT saja. Di Hmm. ini apa namanya di RPP 1, kalau RPP 2 itu ada link. Untuk RPP 1 baru PowerPoint ini, Pak. Iya. Di samping Bu Nina bisa mengoperasikan PPT, Bu Nina apa lagi yang bisa? Google Form bisa Bu? Apa Pak? Google Form bisa pakai? Classroom, Google Form dulu pas daring itu Pak mengoperasikan itu. Oh, pakai LMS lain juga ya? Pakai LMS Classroom juga ya? Nggih, Google Classroom Classroom, ya? nggih. Apalagi Bu? YouTube? Pernah YouTube, dipakai? nggih, itu edit Kenmaster, edit apa? CapCut atau apa itu. Terus belajar itu bikin Canva itu Pak ya, Canva. tapi Pakai Canva bisa ya? nggih baru sebatas ya ngiklan Pak. Dulu kan ngiklan jualan itu loh Pak, dimanfaatkan jualan. Tapi kan bisa ya? Nggih, insya Sekarang Allah dipakai bisa. untuk pembelajaran ya, bisa ya? Nggih. Ya. Dalam pembelajaran tadi Bu, anak-anak tadi itu aspek HOTS-nya ada di mana Bu? Aspek apa Pak? HOTS. HOTS-nya Ya, itu di sebelah berpikir tingkat tinggi nggih. Ya. Di sini pada ketika diskusi anak-anak itu ditantang untuk memecahkan permasalahan yang mana permasalahannya apa contohnya Bu? Tadi pada PPT yang saya buat itu kan ya. baru kerangka ya. konsep, maksudnya bagaimana gini, bunyi pertanyaannya? Misalnya apa namanya, analisislah sholat sunnah rawatib. Yang dianalisis apanya Bu? Pripun Pak? Yang dianalisis apanya kok tiba-tiba analisis sholat sunnah rawatib? Bisa mulai dari temukan dalilnya, terus kemudian macam-macam sholat sunnah rawatibnya, terus kemudian hikmah dari pelaksanaan sholat sunnah rawatibnya. Betul nggak sih Pak? Nggak ada datanya. Pripun Pak? Nggak diberi data dulu. Kan itu tadi sebenarnya di awal kan gini. Di PPT itu baru kerangka, baru kerangka misalnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah dia sholat sunnah qobliyah misalnya. Terus kemudian ayo anak-anak kita manfaatkan bahan ajar hari ini, buku yang kalian punya fikih, materi fikih itu buku tulis tersebut, ayo kita eksplor lebih banyak lagi, ayo kita cari tahu tentang apa namanya sesuai dengan tema yang kalian diskusikan di kelompok kalian. Kelompok 1 sholat sunnah rawatib. Jadi ayo kemudian mencari permasalahan atau mencari apa? Mencari data dan informasi Pak. Oh, siswa diminta mencari data begitu ya? Nggih. Oh gitu. Itu permasalahan apa tidak ya? Nah ya, harusnya kan kalau saya jadi analisis itu kan ada datanya kemudian dianalisis. Ini tadi belum ada datanya, tiba-tiba diminta analisis apa? Analisis gambar, analisis cerita, analisis data, atau analisis apa? Data. Data, dikasih data gitu. Contoh datanya seperti apa? Kan niku kan ngeten Pak. Nah, di PPT yang pertama kan anak mengamati PPT. Di PPT itu baru berupa kerangka, artinya belum penjelasan lengkap. Belum penjelasan lengkap ya Pak, maksudnya belum pengertian sholat sunnah rawatib, belum macam-macam sholat sunnah rawatib. Kemudian mereka diminta mencari data-data itu gitu ya? Nggih, anak-anak misalnya kelompok 2 sholat lail, berarti data-data tentang sholat lail. Kelompok 3 misalnya sholat idain, data-data tentang sholat idain. Itu namanya pembelajaran model apa itu Bu? Diskusi Pak. Belum UTS ya Pak. Itu inquiry learning atau problem based learning atau apa gitu? Kolaborasi. Nah, coba nanti dicek lagi ya di modul ya. Pripun Pak? Iya nanti dicek lagi di modul itu cocoknya apa namanya gitu ya. Sekalian persiapan untuk UP ya. Baik, terima kasih Bu Nina. Selanjutnya Pak Wakidin. Terima kasih Pak Nurwanto. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nurwanto.
Bu Nina Alini ya. Saya Bu ya. Dalam Pak, nggih Pak. Bu langsung aja untuk yang ini kita baca Quran Bu ya. Sudah. Baca Quran nggih. Ini Bu, silakan dibaca ayat 43 dan 44. Kelihatan? Ayat 43 nggih. Ini 43 dan 44. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa nada Cukup. Ini saya diuraikan tajwidnya Bu. Sini sampai sini aja. Tajwidnya diuraikan. Wanu itu bacaan mat tabi'i. Bacaan mat wajib fasil. Wajib tuh jaiz. Mat jaiz fasil. Nun ketemu bacaan ikhfa. Oke Bu, cukup. Coba ini Bu. 1 sampai 5 dan itu Bu. Dibaca nggih Pak? Iya. Wa qula kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf a'jamiyyu wa 'arabi am lahum syirkun fis samawati tu'ni bi kitab fa ana awwalul 'abidin lakinnahu wallahu rabbi ka ya ayn sad toha tasim mim qasin yasin. Bu coba bawa pulpen Bu. Tulis di kertas. Wah, belum siapkan. Tulis bismillah, tulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggih Pak. Iya, lengkap. Oke Bu, sudah bagus Bu. Sekarang aspek profesional dari Ibu sebagai guru. Yang pertama apa ya? RPP tadi Ibu sudah menyampaikan tentang sholat, tahu? Sholat sunnah muakkad dan pembagiannya Pak. Sholat sunnah muakkad. Oke. Ketika sudah RPP, Ibu mulai dari mana Bu Nina? KD, KI atau tujuan? Mulai dari KI. KI, setelah itu KD. KD. Setelah itu turun ke tujuan. Tujuan.
KIKD tujuan yang Ibu susun sudah sinkron belum dengan antara KD dan tujuan? Insya Allah sinkron, Pak. Sudah sinkron. Coba tujuan nomor 1 itu cantolan KD-nya yang mana? Pripun, Pak? Tujuan nomor 1 K1 sikap virtual itu cantolan KD-nya yang mana? Yang KI 1 niku, Pak, nggih. K1. Yang tujuan 1.1 itu toh, Bu. Yang itu ada di kompetensi dasar yang mana? Saya secara jelas. Meyakini. Itu meyakini sholat sunnah muakkad sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kompetensi dasarnya itu menjalankan sholat sunnah muakkad sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. Oke. Saya sinkron, Bu, ya? Sinkron, Pak. Oke. Kalau nggak sinkron nanti nggak jelas. Kalau saya sinkron, coba saya uraikan dalam ketika menyusun tujuan pembelajaran ada yang namanya unsur A, B, C, D. Masih ingat, Bu? A, B, C, D. Nah, masih ingat enggak? Apa ya A, B, C, D? A. Sebentar, Pak. Loh, kok lihat. Tadi ingat kok, Pak. Tadi sekarang nggak ingat ya. Sebentar, Pak. Audience, behavior, terus kemudian condition, kriteria. Oke. Coba saya diuraikan salah satu tujuan pembelajaran yang bisa Ibu jelaskan dari unsur A, B, C, D itu. Peserta didik itu adalah audiens. Dari satu tujuan aja diambil yang nomor berapa? Yang mana yang ini? KI 1, Pak. KI 1, oke. Setelah mengikuti pembelajaran itu adalah kondisi. Pembelajarannya apa? Sholat sunnah muakkad. Enggak. Setelah mengikuti pembelajaran ini kan sudah jauh sekali berarti. Prosesnya apa yang Ibu tampilkan? Oh. Setelah mengamati PPT. Nah, gitu lebih kalau sudah lebih operasional, jangan terlalu jauh ke belakang. Oh, ngoten nggih. Ini semuanya masih jauh belakang. Oke. Terus peserta didik apa ini? Peserta didik adalah audiens, pelaku. Terus berikutnya. Mampu menunjukkan adalah keimanan terhadap Allah itu perubahan behavior, perilaku. Terus D-nya? Degree itu dengan benar. Dengan benar, oke. Pahami ya, Bu? Dan juga diselaraskan, jangan terlalu jauh ini. Setelah pembelajaran, ya, apa tahapan prosesnya di mana itu untuk mencapai itu. Lebih spesifik ngoten nggih, Pak? Betul. Kemudian yang berikutnya, Ibu menggunakan PBL. J. Scientific Defect, PBL. Memang disuruh PBL, Pak, kemarin. Betul. Terus langkah-langkah PBL yang Ibu munculkan di inti pembelajaran sudah belum? Insya Allah sudah, Pak. Untuk MTS. Apa aja urutannya apa aja atau PBL itu? Itu guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok diskusi. PBL itu diawal dari apa? Oh, berawal di permasalahan. Masalah ada enggak? Situ muncul di masalah. Ada, itu di PPT siswa didik ditayangkan sebuah gambar dan kata kunci yang mana peserta didik nanti disuruh menjawab itu apa, gambar apa. Oke. Setelah masalah apa lagi? Kemudian peserta didik disuruh menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu terakhir itu. Apa ya, Pak? Ojo lompat-lompat, itu yang terakhir, solusi.
Nah, itu ya dipelajari lagi Bu ya. Kalau Oke. langkah-langkah sintaknya seperti apa, dan juga paham itu. Sintak dari PBL itu apa aja munculnya di sini meskipun enggak dalam bentuk masalahnya ini, tapi urutannya jelas sampai nanti ada solusi atau problem yang dihasilkan. Oke Bu ya. Oh, nggih, Pak. Oke. Media, video, slide PPT, oke. Yang berikutnya Bu, penilaiannya ini pakai apa Bu untuk sholat sunnah muakkad? Penilaiannya yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, terus yang ketiga penilaian keterampilan. Oke. Itu aja. Cukup Pak Nurwanto ujian untuk Bu Nina Arini. Terima kasih. Selamat Bu Nina Arini sudah mengikuti ujian komputer hari ini. Bisa mempersiapkan diri untuk tahapan berikutnya PPL ya Bu ya. Pak, nyuwun sewu Pak, tadi RPP direvisi napa mboten nggih? Lah iya, nanti biar nilai di PPL-nya bagus, di nilai yang lain bagus. Setiap kali ada masukan harusnya dari awal-awal itu direvisi terus. Nah, ini masih ketahuan sama Pak Wahidin masih ada bolong-bolongnya. Ini direvisi lagi kan masih ada PPL juga nanti. Nggih Pak, siap Pak. Terima kasih masukannya Pak. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Sampai akhir sehat. Saya juga untuk Pak Wahidin, Pak Nurwanto, semoga terus membimbing kami sampai akhir nanti. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.